Aku tak menyangka jika salah satu hal yang paling kusyukuri di tahun ini adalah sesederhana pertemuan tak sengaja. Mungkin karena orang itu adalah kamu. Kamu yang semula menyematkan kata pendingin padaku. Tapi hey, lihatlah hari ini. Aku sudah mencair, bahkan meleleh. Mungkin aku lupa kapan tepatnya kita berjumpa. Namun yang kuingat saat itu aku tak melihat matamu. Aku hanya mendengar suara nyanyian serta canda tawa yang keluar dari bibirmu. Aneh memang, karena kali pertama kita berjumpa bukan di dunia yang bisa kita pijak dan sentuh, namun di sebuah pelantar digital yang membuat kita bisa saling berinteraksi. Aku ingat di pertemuan virtual pertama itu, kamu sudah berhasil membuatku tertawa beberapa kali. Aku tak menghitungnya, tapi yang pasti itu lebih dari 10 kali. Hari itu aku hanya bermain-main. Mungkin kamu juga. Tak pernah terpikirkan kita akan sejauh ini pada mulanya. Hingga segila aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih jauh lagi pada akhirnya. Mungkin kesimpulan itu teramat cepat. Tapi kamu pasti mengerti betapa tidak terburu-burunya aku ketika kita berdua saling memanggil satu sama lain dengan sebutan nama. Saat itu hampir setiap hari aku membuka momen yang kamu bagikan pada pelantar digital itu karena senyummu terbingkai di sana. Meskipun aku bisa saja mengirimkan pesan secara pribadi padamu, mengingat saat itu kamu pun mengirimkan pesan padaku. Namun bukankah terburu-buru itu tidak baik? Aku membiarkan nalar dan intuisiku berunding untuk memutuskan apakah aku benar-benar tertarik. Tentunya perundingan itu tanpa kehadiran mata, karena jika melibatkannya sudah pasti ia memutuskannya. Karena mataku sudah memastikan jika kamu begitu cantik. Minggu demi minggu terlewati. Hampir setiap hari aku mendengar suaramu lewat pelantar digital. Aku tidak terkejut jika kita semakin dekat. Semuanya berjalan seperti penggalan lirik dalam ratusan lagu. Apa adanya. Aku mulai merasakan kehangatan di dada. Sebuah perasaan yang sudah lama tak pernah aku rasakan. Kita saling menceritakan banyak hal. Aku sangat menyukainya, terlebih di saat kamu menyisipkan beberapa tawa. Menaik turunkan suara seakan kamu membawaku masuk ke dalam dunia ceritamu yang hampir semuanya menarik. Memberitahuku tentang hal lucu hingga hal-hal semacam semenyebalkan apa sebagian orang di lingkungan pekerjaanmu. Setelah beberapa bulan kita bertahan untuk tetap berinteraksi. Kita sudah saling mengenal lebih jauh dan saling percaya untuk berbagi beberapa rahasia. Bahkan kini kita saling memberi kabar lewat pesan pribadi dan panggilan video. Tentunya masih dengan cara yang teramat apa adanya. Percakapan itu berangsur-angsur mengarah ke sebuah ajakan pertemuan. Aku berpikir ini sudah waktunya untuk mengajakmu berpindah ke dunia yang bisa kita pijak dan sentuh. Sebuah kejutan, pada akhirnya itu terjadi tepat pada hujan sore di hari Sabtu. Udara sejuk, tetesan air sehabis hujan membasahi kursi dan meja di sebuah kafe tempat di mana kita berdua setuju untuk bertemu. Aku mencari kursi di ruang terbukanya. Dan tepat setelah aku mendapatkan kursi, ponselku berdering. Sepertinya kamu juga sudah tiba di sini. Aku menatap dari kejauhan. Hal pertama yang kulihat adalah wajahmu yang sedang mencari keberadaanku. Kamu tampak istimewa dengan setelan kardigan merah muda itu. Jantungku berdegup. Dengan sedikit ragu, aku menghampirimu. Aku tak tahu apa yang ada dalam pikiranmu saat kali pertama kamu melihatku bukan pada layar ponselmu. Yang aku tahu, kamu tersenyum manis sekali.
Aku mengajakmu duduk di kursi kafe yang kini sudah mengering selepas hujan tadi. Kita duduk bersebelahan. Jantungku masih sedikit berdegup hingga akhirnya tawa pertamamu memecah hening sekaligus menjadi pemicu senyumku. Membuatku merasa jauh lebih baik. Sungguh, entah apa kamu merasakan hal yang sama. Aku merasakan semacam ilusi jika kita seakan-akan sudah saling mengenal sejak lama. Jika aku memposisikan diri menjadi orang yang mempercayai reinkarnasi, aku rasa aku akan berpikir jika kita memiliki hubungan yang spesial di kehidupan sebelumnya. Ilusi itu menggerakkan ragu tanganku untuk menggenggam tanganmu. Aku menahan napas sejenak, sambil menunggu reaksi apa yang kamu berikan. Tampak kamu hanya tertawa kecil. Aku menghela napas dan pada akhirnya tangan kita saling menggenggam di saat matahari sudah setengahnya terbenam. Selepas pertemuan pertama itu, kita melakukan pertemuan kedua, ketiga, keempat, hingga kita tak menghitungnya lagi. Saat itu aku sudah memutuskan untuk jatuh hati. Panggilan dengan kata sayang pun sudah saling kita sematkan. Namun ada hal yang terlewat dan terlambat untuk aku dan mungkin kamu sadari. Kita membiarkan rasa ini tumbuh dengan kita yang memiliki perbedaan cara berdoa. Terbersit berbagai kebimbangan dan keraguan, namun kita sudah terlanjur dalam. Bahkan kamu bilang banyak hal yang rasanya ingin kamu sangkal tentang kita. Kamu takut untuk terlalu bahagia karena pada akhirnya kamu tahu kamu harus melepas dan terluka. Dilema itu akhirnya membawaku pada kali pertama aku melihat air matamu. Katamu saat itu kamu mencoba membicarakan perihal kita kepada orang tuamu dan itu tidak seperti yang kamu harapkan. Alasannya tentu karena tembok kita yang terlampau tinggi. Kamu menangis. Aku pun meski tidak ada air mata yang jatuh, dengan melihatmu menangis seperti itu aku terluka. Satu-satunya hal yang ingin kulakukan saat itu adalah memelukmu. Perbincangan tentang hal itu membuat kita terganggu beberapa waktu. Jujur saja, aku teramat menyayangimu. Aku tak mau kamu berpikir untuk melepaskan kita atau berpikir jika dunia sejahat mempertemukan dua hati yang tidak bisa bersama. Egoku memperjuangkan. Entah di pertemuan yang keberapa kita duduk bersebelahan di atas ketinggian di antara gemerlap cahaya kota. Kepalamu bersandar di bahuku setengah memeluk dengan sebelah tangan kita saling menggenggam. Pandangan kita terarahkan pada bintang lampu dari gedung-gedung dan kendaraan di bawah sana. Aku tak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Namun aku sedang mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan yang gagal kusangkal hingga akhirnya harus terungkap. Aku akhirnya bicara. Aku mengatakan jika aku menginginkan kita lebih daripada ini. Aku ingin kamu menjadi orang yang kucintai dan aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku. Aku mengungkapkannya. Kamu masih bersandar dan menatap ke arah bintang lampu. Tampaknya kamu tidak terkejut. Mungkin karena kamu tahu hari ini pada akhirnya akan tiba juga. Hari di mana aku mengatakan kalau kita harus saling mencinta sekaligus memaksakan rasa. Aku tahu sulit bagimu untuk tidak mengkhawatirkan tentang kita, tentang bagaimana hubungan ini berjalan meski kita seharusnya bisa bahagia, tentang apakah kamu mau berhenti menyangkal untuk mengatakan bahwa kamu juga mencinta. Kamu akhirnya mengatakan iya dengan suara pelan serta anggukan kepala. Meskipun disusul dengan beberapa butir air mata. Malam itu tepat 7 September kita resmi menjalin kisah hingga aku menulis ini. Kamu tahu, meskipun kita belum tahu bagaimana cerita selanjutnya, kamu harus tahu jika kamu adalah cahaya. Mengenalmu adalah
adalah sebuah keberuntungan dari segala pertemuan terindah. Hatimu adalah sebuah tempat di mana di sana terletak sifat yang teramat apa adanya. Aku mencintai segala baik buruknya meskipun itu memerlukan waktu. Di saat kamu marah, di saat kita berdebat karena saling merasa benar, itu terkadang menyebalkan. Tapi itulah kamu yang kukenal sejak awal. Sejak kita masih berupa gambar dan suara hingga kini wujudmu berada di hadapan mata. Jadi tetaplah membuat cerita karena setiap detik waktu yang kuhabiskan bersamamu terasa sangat berharga. Tetaplah percaya meskipun seisi dunia tak mempercayai kita. Aku mencintaimu bahkan sepenuh hati. Silakan kau cari tahu dari mataku sedalam apa tatapan itu ketika sedang menatapmu. Aku tahu aku tak sempurna. Mungkin aku belum bisa menjadi seseorang yang dapat kamu banggakan. Namun bersamamu aku sudah memastikan jika hidupku terasa lengkap. Aku harap kamu juga merasakan hal yang sama. Merasakan kebahagiaan di saat sedang bersamaku. Merasakan nyamannya kehangatan di saat kita saling memeluk. Menyukai waktu-waktu di saat kita saling menceritakan bagaimana hari ini dan ada apa hari esok. Aku bersyukur untuk itu. Bersyukur karena kini aku bersamamu. Bersyukur untuk hadirmu.